25 ayat yang pertama berjudul Tuhan bisa gunakan siapa saja. Firman Tuhan berbunyi begini, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresh, yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nah, di ayat bacaan hari ini, Nabi Yesaya sedang bernubuat tentang Koresh. Siapa itu Koresh? Dia adalah Raja Persia. Ya, bahwa suatu hari kelak, raja ini akan digunakan sama Tuhan untuk menaklukkan kerajaan Babel demi membebaskan orang-orang Yahudi yang ditahan di sana. Karena orang-orang Yahudi sedang ditawan di kerajaan Babel. Nah, meskipun Koresh ini baru akan lahir sekitar 150 tahun lagi setelah nubuatan ini, Tuhan sudah memanggilnya dan akan menggunakannya untuk membebaskan Israel dari penawanan di Babel. Luar biasa kan? Nah, meskipun Koresh ini adalah seorang yang non-Yahudi, Tuhan memanggilnya yang diurapi artinya. Artinya diurapi itu digunakan dalam bahasa Ibrani, bahkan itu kata itu artinya Mesias. Istilah yang biasanya diperuntukkan bagi raja dan imam di Israel. Nah, Koresh ini akhirnya membebaskan bangsa Israel dan mengizinkan orang-orang Yahudi ini untuk kembali dan membangun kembali Yerusalem. Setelah dibebaskan, dikembalikan ke Yerusalem. Nah, banyak orang Yahudi yang tidak setuju dengan keputusan Tuhan untuk menggunakan Koresh karena ia adalah seorang penyembah berhala. Tetapi bukankah kita orang percaya suka mengkritik dan mencari kesalahan orang lain? Kita bisa merasa paling benar dan suci. Sehingga kita tidak sadar bahwa Tuhan justru menggunakan orang yang tidak dianggap dan tidak berharga di mata manusia untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Demi kemuliaannya dinyatakan. Tuhan dapat dan akan menggunakan siapapun dan apapun. Tidak ada orang atau makhluk yang bukan miliknya. Adalah sebuah hak prerogatifnya Tuhan untuk menggunakan apapun atau siapapun yang dia inginkan. Ya, Tuhan menggunakan seekor keledai untuk berbicara dengan Bileam. Tuhan menggunakan seekor burung gagak, burung yang haram untuk memberi makan Elia. Tuhan menggunakan Paulus, seorang eks-pembunuh, untuk menulis sebagian besar dari perjanjian baru. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan rencananya gagal. Pertolongan Tuhan itu datang selalu tepat waktu, dan bahkan ketika pertolongan Tuhan itu datang, beberapa tempat yang aneh dan tak terduga juga bisa terjadi. Di tempat-tempat yang aneh, di waktu yang sangat tak terduga bagi kita orang percaya. Jalan Tuhan sungguh ajaib. Ya, jika 150 tahun sebelum Raja Koresh saja hadir atau lahir, Tuhan sudah ada rencana agungnya, apalagi hari esok kita. Tuhan sudah merancangkan dan menyiapkan yang terbaik bagi kita hari ini, hari esok, dan sampai selamanya. Mari kita mulai hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat rencana Tuhan yang sangat agung bagi kami. Engkau menggunakan seorang Raja Koresh, dan waktu saat itu masih 150 tahun lagi bahkan dia belum ada, dia belum lahir Tuhan. Tuhan sudah menetapkannya. Tuhan sudah menetapkan seseorang untuk menolong bangsamu. Hari ini juga kami sadar Tuhan bisa pakai siapa saja, apa saja untuk menolong hidup kami. Bahkan kami sudah dipersiapkan orang yang tepat, kesempatan yang tepat untuk membawa kepada kami kesempatan atau tujuan yang tepat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, kami begitu percaya kepada Tuhan, kami berserah kepada Tuhan, dan kami percaya hari-hari kami dipenuhi dengan favor, dipenuhi dengan perkenanan Tuhan, dipenuhi dengan kasih karunia, anugerah Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik, pemeliharaan Tuhan selalu indah dan selalu ajaib, bahkan bisa terjadi kapan saja, di waktu yang tak terduga pun, karena Tuhan tahu kapan Tuhan akan memberikan semuanya kepada kami. Dan kami percaya sebagai anak-Mu, kami adalah orang-orang yang dipelihara, orang-orang yang selalu dilindungi, disertai Tuhan. Hari ini pun kami akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami mulai dan buka hari yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, have a blessed day.